Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidi Rohmah dengan NIM 30022000153. Di sini saya akan memberikan pertanyaan terhadap Saudara Noval terkait mata kuliah Komunikasi Massa. Yang pertama, bisakah saudara jelaskan secara singkat apa itu teori uses and gratification? Kemudian yang kedua, apakah ada contoh teori uses and gratification pada kehidupan media televisi di Indonesia pada saat ini? Bisa diberikan contohnya? Terima kasih. Yang ketiga, menurut Baran dan Dennis pada tahun 2009, teori uses and gratification memiliki beberapa keunggulan. Berikut diantaranya yaitu yang pertama, memfokuskan perhatian pada individu dalam melibatkan proses komunikasi massa. Kemudian yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Kemudian yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Kemudian yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dengan pengguna pasif. Kemudian yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Dari beberapa keunggulan yang saya sebutkan tadi di atas, apakah sesuai dengan penerapan teori uses and gratification di media Indonesia pada saat ini? Kemudian pertanyaan yang keempat, model nilai harapan teori ini dasarnya menjelaskan bahwa kepuasan seseorang terhadap suatu media ditentukan oleh faktor sikap atau kebutuhan yang dimiliki oleh orang tersebut, di mana apabila suatu media dapat memenuhi kebutuhan yang dimiliki seseorang individu, maka mereka dapat dikatakan puas setelah menggunakan media tersebut. Model nilai dan harapan pertama kalinya dikenalkan oleh Pacman pada tahun 1984, di mana ia mengajukan gagasan bahwa perhatian audiens terhadap suatu media ditentukan oleh sikap yang dimilikinya. Menurutnya, kepuasan yang diperoleh seseorang dari media ditentukan juga oleh sikap orang tersebut terhadap media, yaitu kepercayaan dan evaluasi yang diberikan terhadap media tersebut. Pada model nilai harapan, jika diterapkan di Indonesia, bagaimana kita mengetahui kepuasan penonton pada media? Terlebih lagi di masa sekarang ini, banyak pemuda yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kualitas media di Indonesia. Kemudian pertanyaan kelima, pada teori uses and gratification dapat diterapkan dalam komunikasi massa dengan menggunakan teori ini sebagai dasar penelitian mengenai media di masyarakat, tentang alasan-alasan halayak mengapa terus mengkonsumsi media tertentu, dan sebenarnya kepuasan apa yang halayak dapat dari penggunaan media tersebut. Tidak hanya itu, penggunaan teori ini juga bisa digunakan ketika kita dihadapkan dengan munculnya media baru, misal internet. Apakah teori uses and gratification sudah benar-benar diterapkan dengan baik di Indonesia? Bagaimana peran kita sebagai generasi muda terhadap perkembangan teori ini? Terima kasih.